Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Selamat malam untuk bonek bonita yang sudah bergabung di live EJ malam hari ini. Dimana seperti biasa kita akan mengundang Stad Rawon sebagai analisa nantinya dengan judul Persibaya 2022-2023 menerka strategi ala Coach Aji Santoso. Dan ini acara baru bagi kita karena memang meskipun EJ Live sudah lama berjalan, namun untuk live dengan Satrawan ini kita kasih nama bukan orang dalam. Oke, kita akan undang Satrawan ya untuk bergabung pada malam hari ini. Selamat malam semua yang sudah bergabung, terima kasih ya. Dari Ambon, bonek Ambon hadir. Oke, selamat malam. Assalamualaikum, Cak Rawon. Selamat malam, Kak Oscar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya. Ini acara lama dengan nuansa baru nih, dengan nama baru, Cak Rawon. Kita kenalkan ke teman-teman bonek bonita ya. Ini ya, acaranya, ya, bukan orang dalam, karena memang kita bukan orang dalam sih. Bukan, saya di luar. Iya. Oke, kita sematkan dulu untuk judul pada malam ini. Saya memberikan judul Persibaya musim 2022-2023 menerka strategi ala Coach Aji Santoso. Memang melihat bagaimana pergerakan transfer yang untuk transfer keluar cukup banyak ya, Carawan ya, hampir kurang lebih 15 pemain Persibaya yang keluar dari Persibaya untuk musim musim baru ini. Untuk pemain masuk juga masih 3 dan juga beberapa tambahan dari ex-EPA maupun dengan rumor pemain asing. Oke, Carawan, kita langsung saja ya membuka pertanyaan bagaimana Carawan melihat situasi yang ada pada Persibaya ini. Oke, ya kita tahu ya sekarang yang disiapkan adalah tim muda ya. Lagi-lagi kita bahas tim muda dan tim muda. Jadi ini situasinya ada tekanan, harusnya diberikan tekanan di sana. Mereka harus terbiasa dengan tekanan. Karena bagaimanapun tim ini meskipun sudah merasakan tekanan sebelum ini, tetapi pastinya apabila bermain di dalam stadion sendiri, GBT, itu situasinya akan benar-benar berbeda. Mereka harus belajar itu. Dan untungnya ada turnamen pramusim yang namanya Trofeo Surabaya ya, Surabaya itu ya. Setelah berapa tahun itu? Setelah Seragen 90 tahun 2000-an kalau nggak salah. Udah lama sekali nggak diadakan itu. Ini bagus buat melatih mental. Ya, jadi sebelum kita lanjut lagi, kita infokan bahwa tadi tim ofisial ya Persibaya dengan Pak Presiden menemui Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi untuk membicarakan bukan hanya sepak bola sebenarnya, tapi poin pentingnya untuk sepak bola di mana akan diadakan trofeo jelang ulang tahun atau juga memperingati pas ulang tahun Kota Surabaya. Ya, ini bagus sinergi antara pemerintah kota dengan manajemen Persebaya ini bagus karena nanti akan mendapatkan hasilnya semua pihak ya, pemerintah Kota Surabaya juga dapat, Persebaya juga oke, dan yang paling bahagia siapa? Ya kita, bonek, pasti bahagia dapat suguhan tontonan kan. Yang penting itu dulu ya, jangan lupa bahagia itu dulu deh. Itu dulu. Ya memang kalau kita melihat Cak Rawon, banyaknya pemain inti yang musim lalu bermain keluar, mungkin juga dari Coach Aji juga menginginkan nantinya banyak pertandingan persahabatan atau juga pramusim untuk mematangkan pemain. Ya, pramusim ini penting karena masih ada waktu. Kalau memang jadi bulan Juli masih ada cukup waktu Mei Juni ya untuk berlatih, dan uji coba ini penting untuk melatih mental, utamanya melatih kekompakan para pemain ini ya. Jangan sampai pada saat yang sebenarnya mereka malah tidak kompak atau mungkin kurang padu atau mungkin bahkan tidak bisa menguasai tekanan. Nah, ini tidak boleh. Ini harus dilatih. Jadi caranya memang harus dari tim yang mungkin levelnya 2 tingkat di bawah langsung berangsur-angsur naik sampai yang setara levelnya. Sepertinya
akan kayak gitu deh. Dan kita harapkan juga untuk Trofeo ini masih membahas Trofeo, Perseba juga dan juga pemerintah Surabaya mengundang tim-tim yang juga siap secara tim. Karena memang kalau jika mengundang tim yang memang belum siap untuk pemainnya juga buat apa? Karena kita kan juga menguji kemampuan pemain muda ini terutama. Iya betul, karena yang diperlukan ini kan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman ketika ditekan, diserang. Pengalaman ketika kita membangun serangan seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi yang diperlukan di sini pengalaman. Tapi lebih dari pengalaman sebenarnya. Jadi nanti apabila uji coba atau Trofeo hasilnya tidak memuaskan, tolong mengkritik boleh, tapi harus konstruktif. Harus yang membangun. Jadi jangan sampai ekspektasi kita pada saat uji coba itu harus menang. Yeah. Pada saat liga belenda, sakitnya itu di sini. Nah, mending sakit di awal, jelek dulu nggak apa-apa, oke, nggak sampai kalah lah, mungkin imbang atau menangnya nggak meyakinkan. Tetapi pada saatnya nanti, pada saat liga, mainnya oke, bisa stabil, itu yang dicari. Bukan masalah uji coba, kalahan gini. Nggak seperti itu konsepnya. Menurut saya begitu. Yeah. Kalau Cak Rawon nih punya pandangan siapa sih lawan yang tepat untuk Persebaya di Trofeo nantinya? Kita coba berandai-andai ini. Ini mancing nih. Ya kalau saya ya. Iya, iya. Kalau saya sih kalau memang Deltras siap, Deltras ya tetangga kita kalau memang siap. Atau mungkin dikasih satu tim yang lebih bagus lagi, misalnya Persib mungkin kalau mau. Itu akan ada level yang ini setara dengan saya, ini di bawah saya. Dari situ kita bisa mengukur kira-kira kita ini sampai sejauh mana sih kesiapannya. Itu menurut saya. Ini kita kalau bicara histori tim Liga 2 ketika uji coba dengan Persibaya, pastinya teman-teman Deltras dan Samania maupun juga Persela ingin mencoba untuk mendapatkan ibaratnya keuntungan soal histori tersebut ya, catatan menarik soal tim Liga 2 yang bisa promosi ketika menghadapi Perseba di pramusim nih. Tapi ada catatannya, Cak Oscar. Itu uji cobanya harus single match, nggak boleh Trofeo, harus single match. Kalau Trofeo nggak bisa sih, menurut saya ya, Trofeo nggak bisa. Jadi single match itu mungkin masih ada mitos itu terpatahkan atau tidak sepertinya. Oke, kita lanjut lagi masuk ke dalam skuad Coach Aji Santoso ya. Beberapa hari lalu sih ketika seleksi pemain EPA, Coach Aji mengatakan bahwa meminta Bonita ini untuk memberikan motivasi kepada pemainnya. Kalau saya melihat Cak Rawon bahwa kemungkinan ya pasti memang kemungkinan besar pemain muda yang akan tampil di Persebaya untuk Liga 1 ini. Karena memang melihat perkataan Coach Aji mengatakan meminta motivasi karena secara mental juga jam terbang juga masih kurang di ajang Liga 1 ya. Apalagi kalau kita bicara soal kelas 2017 ya, di mana hanya nama dari Hidayat maupun juga Alwi Selamat. Ya memang pada dasarnya kita ini adanya ini ya, tim ini ya. Adanya tim yang seperti ini. Tapi tadi kan ditanyakan ada 15 orang pemain keluar ya. 15 orang pemain keluar, ya kan? Ini artinya apa? Persebaya ini melakukan langkah yang disebut dengan rasionalisasi. Rasionalisasi untuk menyelamatkan Persebaya itu sendiri. Jadi sebenarnya mereka ini, Persebaya ini tidak jor-joran ya. Dalam artian, ya udah kita rasionalisasinya saja, asal target terpenuhi dan klub ini juga aman gitu loh. Jadi ini jamak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kiranya faktor-faktor produksi atau mungkin ada hambatan-hambatan terkait pengeluarannya itu bisa direduksi, atau mungkin tim-tim besar di Eropa. Ada beberapa contoh misalnya siapa ya? Saya lupa ini. Jadi ada tim yang mengurangi pemain dengan nama besarnya dengan gajinya yang tinggi untuk menyelamatkan tim itu sendiri, tetapi mereka tidak asal menyelamatkan, tapi diberikan pemain-pemain yang memang punya potensi untuk meledak seperti itu.
Contohnya ya ini tadi Milan, AC Milan nih contohnya nih ya. Ya. Milan ini kan kita tahu nih uangnya nggak seberapa banyak, lalu mereka berusaha untuk bergerak se-efisien tapi efektif seperti itu. Nah ini contohnya itu. Jadi Persebaya ini melakukan hal yang sama. Kebetulan kita punya youth squad pemain-pemain muda yang oke lah cukup mumpuni dan mereka sudah disekolahkan kemana-mana teman kan, pinjam kemana-mana, Ya. lalu mereka kembali lagi ke Persebaya dengan cara mungkin ya itu nanti seleksi. Nah ini salah satu cara untuk dapat memberikan ruang bagi pemain muda itu sendiri. Satu, karena Persebaya kan harus ada regenerasi nih. Dua, Ya. memberikan darah segar semangat baru untuk Persebaya. Karena ada beberapa pemain yang juga sudah berusia lanjut ya. Dalam artian lanjut ini memang sudah saatnya mungkin menjadi staf pelatih atau bagaimana. Nah ini juga harus dipikirkan. Nah, Coach Aji ini tentunya sudah membicarakan ini dengan manajemen. Saya yakin dengan manajemen. Jadi nggak mungkin ya, misalnya tercetus targetnya 3 besar nih musim depan dengan pemain seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang agak hal yang mustahil kalau katanya Asmuni Sri Mulat dulu. Ini hal yang mustahil. Tapi kita harus yakin bahwa Presiden Persebaya Aziz Ananda ini kalau dia mengatakan itu tentunya sudah dihitung dengan matang dengan tim pelatih dan pelatih juga akan menghitungkan. Oh iya saya bisa ini, saya bisa. Jadi nggak asal jeplak lah, kasarannya asal ngomong bahwa kita bisa 3 besar. Ini memang sebuah hal yang mungkin logis dan tapi kita bonek-bonek ini ya saya pun juga kadang juga merasa opo ya iso ya kan Cak Oscar ini juga mungkin merasa seperti tapi ya itu tadi Setuju. kita harus yakin dulu lah Wong tim ini loh belum pernah kita lihat mainnya seperti apa ya kan kita nggak tahu ini mainnya kayak dulu jadi jangan berputus asa dulu lah. Belum lihat mainnya kok, ini kalah ini enggak. Saya belum lihat mainnya, saya nggak mau menjudge bahwa Persebaya ini akan menjadi tim yang semenjana, nggak mungkin. Saya rasa dengan ekosistem yang dibangun di Persebaya ini akan menjadi sesuatu dan itu keyakinan saya, Mas Oscar. Dan oke lah, mungkin kita tidak ada transfer yang wow, Cak Won pada awal musim ini. Tapi bocorannya ya, ini kita coba melihat tim lain lah, karena bocoran dari beberapa teman ya, rekan itu bilang bahwa ada tim Sultan, namun dalam mengatur tim ya, ini juga cukup susah meskipun dengan uang banyak itu. Tim itu sangat hijau, dia bilang seperti itu. Maksudnya dalam artian tim baru ini cukup susah lah dalam mengatur, kecuali Persibaya dan juga beberapa tim tradisional seperti Persib Bandung, Persija ya. Ini beda dengan tim-tim yang meskipun mereka dalam artian tim Sultan, kita juga bertanya bagaimana mereka mengatur ke depannya untuk Liga 1 ini. Ini yang beruntung Persibaya punya strategi yang saya rasa matang sih untuk itu. Ya, memang Persebaya kan sudah berpengalaman ya dari 2017 sampai sekarang dengan dia cukup stabil di 5 besar, kita semua tahu dan musim lalu itu musim yang kita ya tidak memecat pelatih. Sempat meramaikan perburuan gelar juara yang membuat hati kita patah mungkin di situ. Hati semua dari kita patah hati di situ. Tapi dari situlah muncul sebuah keyakinan bahwa tim ini bisa diajak lebih lagi apabila diberikan squad yang lebih dalam. Meskipun kedalaman squadnya agak tereduksi saat ini ya kan. Tapi itu saya yakin lah, kokinya masih bisa menyiapkan menu dengan baik. Saya rasa seperti itu. Oke, kita ke pergerakan transfer, Cak Won. Coba melihat bagaimana untuk transfer Persibaya ada Leo Lelis, juga Om Zainuri dan juga ada nama Andre di sana. Serta ditambah beberapa pemain seleksi EPA yang lolos ya. Jadi sebenarnya saya sudah rangkum sih cukup banyak sebenarnya. Hampir 20 lebih pemain ya. Dari sini semua untuk squad dari Persibaya. Kecuali rumor karena untuk pemain asing kita kan masih belum fix official ya. Meskipun ya dari media harian di sini maupun juga Jawa Post juga mengatakan bahwa Yamamoto, kemudian juga Filipe,
Vidal serta nama Wilson Vidal. Junior ya yang nantinya akan mengisi slot pemain asing di Persibaya ditambah Leo Lelis ya. Bagaimana Cak Wan melihat komposisi pemain yang ada sekarang ini? Coba kita ke lini belakang dulu Cak Wan ya. Bentar, maaf. Kita ke lini Dari lini belakang, belakang, ada goalkeeper Dida, kemudian juga Andika Ramadhani, Hernando dan juga Satria Rama. Ini yang menarik memang salah satu yang menarik untuk persaingan ya di lini kiper Persibaya. Ada Dida, kemudian juga Andika, Hernando serta nama Satria Tama. nah, itu empat-empatnya ini kiper bagus. Satu nama Dida ini potensial sekali menjadi kiper yang meledak juga. Jadi Andika sama Hernando nanti kemungkinan akan cukup banyak melakukan tugas negara. Karena agenda di bawah kelompok di bawah senior itu banyak, untuk musim depan banyak. Jadi kemungkinan Persebaya tidak akan mengandalkan 4 kiper ini aja, mungkin nambah satu lagi mungkin malah menurut saya. Karena bisa jadi dua-duanya diambil oleh timnas, dan ini sesuatu hal yang menggelitik buat saya. Berarti kualitas kiper Persebaya ini bagus, tetapi apakah tidak ada kiper lain di klub sana yang setara dengan keinginan dari STY tadi itu? Ini pertanyaannya menggelitik, kenapa harus dua-duanya diambil? Ini sesuatu yang cukup jarang terjadi di Indonesia. Tapi kita kembali lagi ke 4 orang kiper ini, semuanya bagus, tinggal sekarang diberikan kesempatan bermain aja. Itu semakin sering bermain, yang kiper kan semakin sering bermain akan semakin sering merasakan pengalaman. Itu aja. Dan juga yang menarik sih Cak Wan, karena kalau Cak Wan bilang bahwa 4 tim ini kiper bagus, persaingannya juga cukup menarik untuk mengisi starting line up di Persibaya Surabaya. Ya, sangat menarik sekali. Sangat menarik sih. Bisa jadi kalau memang nggak ada Hernando Andika, starternya Satria Tama. Dan kita tahu Satria Tama sudah siap bermain gitu. Atau bahkan mungkin, bukan tidak mungkin, sekalian anak muda sekalian. Dida main. Ya. Ini kan suatu kejutan lagi, entah dilirik lagi sama STY nanti. Itu. Oke, kita ke lini belakang ya. Ada M. Zainuri, Leo Lelis yang resmi, kemudian kalau untuk seleksi ada pemain yang lolos ada Arif, untuk pemain lama Koko Ari, kemudian juga Rifki Afrian ya, Bangka Belitung, 3-3 yang kemarin juga ikut juara di EVA 2019 bersama Persibaya, kemudian juga ada Andre, ini juga bisa fullback, bisa gelandang, serta Rizky Ridho. Kalau untuk sektor belakang ini menurut saya yang kurang itu di sektor back sayap. Entah kiri entah kanan, menurut saya ya. Perlu ditambahkan back sayap yang bisa atau yang kiri dulu deh, back sayap kiri itu masih kurang menurut saya. Karena eksplosivitasnya tereduksi kan, yang kemarin kita gadang-gadang ada Sokoy, ternyata Sokoy keluar. Nah, ini harus dicari. Ya, mungkin beberapa hari ke depan akan ada penambahan pemain baru dari sektor ini. Mungkin, kan saya bukan orang dalam. Mungkin. Okay. Ya, karena memang kalau kita sisi dari fullback kanan ada Koko Ari ya, maupun juga Rizky Ridho sebenarnya bisa untuk mengisi fullback kanan. Selain dengan center back, dia akan berduet dengan Leo Lelis, kemungkinan besar diikuti dengan M. Zainuri nantinya. Ya benar, setuju sih kalau fullback kiri menjadi PR Persibaya, apalagi di musim lalu Reva dan juga Frandika Soten juga agresif ketika counter attack, Cawan ya. Betul. Back kiri itu menjadi kunci saat ini, menjadi sebuah prioritas untuk dicari. Tapi saya yakin dalam beberapa hari ke depan akan ada welcome. Semoga kayak gitu, semoga nih. Sebelum ke lini tengah, ada yang komen ini, Ibrahim Sanjaya kalau jadi udah oke itu, wah. Kalau kita bicara rumor, Salman juga, kemudian juga Samuel dari Persija ya, Samuel Simanjuntak. Ini juga Samuel rumornya, ya, yang masih rumor tadi. Masih rumor. Tapi kok kalau saya melihat rumor Ibrahim seperti itu seperti apa ya, Cawon? Kalau melihat nama-nama yang disajikan. Yang namanya rumor itu kan asik toh, makin digosok makin sip. Nah, ini. Tapi semuanya itu bisa dinamis, Mas. Sangat bisa dinamis sekali. Jadi bisa jadi si A ternyata dirumorkan ke sini, ternyata pindahnya ke B. Bisa jadi ternyata dia tidak pindah kemana-mana. Jadi kita nikmati aja rumornya. Gitu aja sih. Tapi menurut saya yang bisa mungkin ya
mungkin Ibrahim ya, mungkin Ibrahim. Ya. Oke, Itu kita beralih ke teman satu timnas sama Alwi itu kemarin. lini tengah nih, Cawan. Lini tengah sih sebenarnya ada di nau kita ya, nama Hidayat dan juga Alwi Slamet, diikuti dengan pemain muda Diki Kurniawan, kemudian juga Fernando, dan masih dengan rumor yang meskipun dikabarkan sudah deal sih secara lisan, ada nama Brilian Aldama. Nah, ini pemain-pemain ini memiliki karakter yang Surabaya banget nih. Ada siapa tadi, Andre, terus Brilian, kita semua udah tahu ya kayak gimana Ya. mainnya ya. Ini kalau memang dia jadi bersama Persebaya, wow, bagus lah. Itu akan memerankan posisi, kalau teman-teman bilang ya, deep lying playmaker. Ya, di Bisa Playmaker. seperti itu dia, dan punya kemampuan tendangan jarak jauh ya, dari Ya. luar kotak penalti itu. Bisa seperti itu. Jadi ini akan menarik sekali tekannya, apalagi nanti ditemani oleh pemain asing nanti. Nah, ini menarik. Kalau untuk duet starting, Kak Won, ada Alwi dan juga Hidayat. Mungkin nantinya akan menjadi posisi ideal ya bagi mereka, bagi kedua pemain ini ya. Nama Alwi, kemudian juga ada Rui juga. Jangan lupa Rui untuk Oh iya, AMF ya. ada Rui. Pamungkas Serta juga masih Marcelino. ada. Saya rasa untuk Marcelino, Pamungkas ada. ya. Bagaimana dengan pemilihan pemain tengah di sini? Apakah sudah menurut Cak Won sudah pas lah bagi Persibaya Surabaya? Saya pikir sudah pas ya. Tinggal menambahkan pemain asing yang bagus saja. Yang kira-kira bisa tahu dengan skema mainnya Persebaya aja. Itu deh. Ya. Jadi saya rasa dengan sederet pemain yang potensi ya, punya potensi hot prospect for the future kalau kita main football manager itu, saya rasa tinggal dikasih contoh pemain tengah yang bisa menyeimbangkan mereka dan pemain senior, udah. Saya pikir jadi. Kalau bicara rumor lagi, nama dari Hilgor Felipe Vidal ini yang nantinya akan, kalau dilihat sih AMF dia posisinya untuk pemain asing nih. Oh, Vidal AMF, ya betul, AMC yang bisa menjadi winger, tapi saya rasa dia lebih senang ke AMC. Jadi tetap harus jaga-jaga apabila nanti Vidal ini akumulasi kartu atau mungkin ya amit-amit jelek-jeleknya mungkin cedera gitu. Jadi harus tetap dijaga. Kedalaman squad ini kenapa menumpuk pemain tengah sedemikian banyaknya? Itu karena untuk kedalaman squad jangan sampai terjadi seperti musim sebelumnya gitu. Ini kan kita ditinggal oleh Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya, dua pemain penting bagi Persebaya di musim lalu. Kalau Cak Wan melihat siapa yang layak menggantikan dua pemain ini, selain dengan ada nama Hidayat dan juga Alwi, untuk pemain muda sih sebenarnya siapa? Pemain muda ya untuk menggantikan posisi Kambuaya. Saya melihat ada nama Diki di sana. Diki beberapa kali bermain, ya Diki Kurniawan ya, Diki dan Denny Agus ini kalau saya nggak salah di catatan saya itu dia top skor Persebaya bersama Venko Armedia. Nah, itu top skor Persebaya. Nah, itu menurut saya bisa menggantikan posisi dari Ricky Kambuaya. Tapi untuk posisi dari Rahmat Irianto, saya pikir masih bisa digantikan oleh pemain lain deh, misalnya si Fernando Pamungkas atau Andre. Nah, Fernando Pamungkas kan kita belum tahu mainnya kayak gimana. Padahal dia adalah pemain yang salah satu pemain yang dipuji oleh Dennis Wise di situ. Kita belum tahu nih, mungkin Coach Aji menerapkan save the best for the last mungkin akan dimainkan di situ. Dan kalau si Brilian ini jadi bergabung, top. Kalau jadi bergabung. Kita harapkan memang seperti itu Cawan ya, karena kemampuan Brilian ini jelas lah kalau tidak dipanggil di Eropa pasti bukan pemain bagus, ini pasti pemain bagus yang dipanggil ke Eropa. Ya, betul sekali. Betul. Oke, Brilian kita memang sesuai dengan namanya ya, Brilian. Sesuai dengan namanya Brilian. Coba kita bergeser lagi ke lini serang ya. Ada winger untuk nama Supriyadi, kemudian juga Denny ini bisa winger. Serta kalau untuk rumah pemain asing nama Yamamoto. Ada Akbar juga.
Nah, di depan ini kan kita punya Akbar, Supri, Widi, siapa lagi? Widi Syarif Akbar, sebagai ya Widi. Tiga ya, masih tiga ya. Ada Rui Arianto juga bisa untuk sayap kan dia. masih bisa. Rui, Marcel juga masih ya, bisa. Rui, Martial kan. Kita anggap aja yang ada lah, yang tadi udah dibahas, nggak usah dibahas dulu. Masih ada empat. Ada empat, terus ketambahan striker nanti kan. Striker asing, terus ketambahan lagi mungkin winger asing. Wingernya nggak tahu nih, apakah bener jadi si Shaw atau Ya. Ari Hero. Nggak tahu nih. Atau yang nama yang lain mungkin bahkan di luar dari yang sudah kita prediksi tadi itu. Mungkin ya. Itu. Tapi saya rasa ini akan sangat-sangat energik sekali apabila Supri nanti bisa kembali ke top performnya. Lalu misalnya Akbar nggak bisa ketemu top perform atau masih adaptasi dulu, bisa kok mengandalkan yang namanya Rui itu tadi. Kita lihat Rui pada saat lawan Persipura, dia kan bermain cukup bagus ya. Satu Ya. peluang yang hampir mencetak gol. Jadi ini Meskipun masalahnya nanti. meskipun di babak kedua diganti, sebenarnya saya juga berharap ketika Rui main bagus di Persipura di awal-awal harusnya masih stay lah, masih tetap bermain. Sayang sih sebenarnya, mungkin faktor strategi dari Coach Aji masih bisa Ya, sebenarnya untuk makanya ini semua nanti dengan squad yang potensial ini kita lihat bagaimana nanti Coach Aji meramu ini semua. Coach Aji dan jajarannya nanti bagaimana akan meramu ini semua. Otomatis kan mereka akan dipegang oleh legenda-legenda sepak bola Indonesia kan, yang sangat dihormati sekali. Jadi menurut saya mungkin kita harus mengedepankan proses, menghargai sebuah proses yang memang mungkin waktunya nggak banyak ya. Sekarang April, nanti mungkin Juli jadi diputar. Ya itu ada waktu, kita kejar-kejaran dengan waktu. Tapi saya yakin, percaya proses dan banyak-banyak berdoa aja. Oke, kita langsung ke depan ya. Memang di lini striker sebenarnya untuk striker center forward ya masih hanya rumor saja sih nama Wilson. Kita belum menemukan pemain lokal yang meskipun Aji kemarin ketika di Tambasari di Gelora juga mengatakan sudah ada pemain muda, ibaratnya pemain muda lah untuk striker di Persibaya Surabaya. Ya, saya lupa nyebut tadi. Sepertinya Januar Ramadan. Ya. Januar Ramadan. Pemain ini 7 kali main dengan mencetak 3 gol. 7 Ini kali main 3 gol itu Pada Lampung ya, Capon. pada Lampung, ya pada Lampung dengan tinggi yang ideal, tingginya ideal, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek, ideal 180 kalau saya nggak salah ingat ya. Januar Eka Ramadan ini berprospek untuk menjadi sesuatu. Menurut saya menjadi sesuatu. Dengan cara main dari Persebaya ini bisa jadi dia akan lebih sering membuka ruang bagi teman-temannya dan dia juga mempunyai kekuatan di bola-bola atas. Kayak gitu. Itu bisa jadi sesuatu. Selain dengan satu pemain asing striker, kemudian juga ada Yanuar, harusnya ada satu lagi si Cawon ya. Karena kalau kita berkaca musim lalu cukup lumayan ada Samsul, Yohan Yoga, kemudian dilengkapi dengan pemain asing. Satu lagi mungkin pemain dari internal kali ya akan dipromosikan. Feeling saya kok, siapa itu namanya Muhammad Akrom. Feeling saya Akrom akan promosi musim ini. Ya, feeling saya akan promosi di musim ini. Gitu. Ini kalau kita baca kolom komentar sih memang banyak yang atensi dengan Januar Eka ya. Ya. Ini dari Cahit mengatakan ngeri bola atasnya. Kalau saya memang nggak seberapa ngikuti Badak Lampung musim lalu sih, cuma track recordnya juga cukup bagus sih untuk Januar Eka. Ya, catatannya memang bagus, catatan statistiknya bagus dan beberapa video yang dilihat memang bagus dan semoga memang benar-benar bagus gitu loh, sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Gitu. Kalau melihat meskipun hanya rumor Cawan, bagaimana kualitas pemain asing yang dirumorkan ke Persibaya, nama Igor Filipe Vidal, kemudian juga Su Yamamoto dan nama Wilson Junior ini. Nah, kita atensi dulu ke Wilson Junior ya. Wilson Junior dulu deh. Wilson Junior ini pemain muda, 22 tahun kok saya nggak salah usianya ya. 22 tahun dan dengan catatan statistik yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Sebenarnya ya, kalau kita lihat statistiknya nggak bagus. Tetapi
mungkin dia memiliki keinginan untuk memperbaiki performanya agar bisa bermain di Eropa seperti misalnya Moreira ataupun Marukawa. Kita contoh aja Moreira, teman kompatriotnya dari Brasil. Kita dulu kan mana tahu sih Moreira ini siapa? Kok bisa? Kan badannya juga waktu itu terlalu berisi ya, terlalu agak sedikit gemuk lah. Sempat agak kecapean, tapi dia mau untuk berusaha menjadikan berat badannya ideal. Nah, kasus dari Wesley ini hampir sama juga seperti David da Silva ketika itu. Kita masih ingat David da Silva itu siapa sih waktu datang ke Surabaya? Kan ada juga yang bilang kan masa striker yang, mohon maaf nih, ada gangguan penglihatan kan katanya ya. Ada gangguan penglihatan, kok direkrut. Tapi ternyata sisanya adalah sejarah. Dia hampir menjadi pemain asing tersubur di Surabaya. Hampir menjadi pemain asing tersebut. Tapi memang namanya pemain asing ini kan ya namanya judi ya, kayak judi. Jadi kita nggak pernah tahu sebelum kita merasakannya, melihatnya gitu loh, kita belum pernah tahu. Tapi harapan saya seperti sama kayak kita lihat Taisi Marukawa kemarin deh. Ini sopo ini, tekan di, kok ono poro-poro Marukawa ini. Tapi ternyata kita semua tahu dia menjadi top skor tim. Ya meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia bisa cukup menjadi muncul menjadi top skor tim. Itu kalau soal Westland. Kalau kita bicara Sho Yamamoto andai kata jadi, Sho ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Marukawa. Sekilas ya. Sekilas kalau melihat videonya seperti itu sekilas, dan semoga memang seperti itu. Jadi andai kata Sho yang diambil ini memang sesuai dengan kebutuhan tim. Kita tahu Persebaya punya Persebaya W yang bermain pendek merapat, cepat 1-2 sentuhan, menggunakan sayap, tiki taka 1-2, dan akhirnya membunuh, mungkin juga lewat sayap juga. Nah ini penting, andai kata Sho yang diambil. Tapi kalau Arihiro Sentoku yang diambil misalnya, ya tidak ada masalah, Arihiro pun juga sama kuatnya. Cuma nanti semoga mereka bisa adaptasi dengan permainan di Surabaya. Semoga bisa beradaptasi. Lalu untuk siapa namanya Vidal ya, Vidal ini mengingatkan saya seperti zaman dulu itu ada namanya pemain Persebaya itu Luciano Lacerda, hampir sama seperti itu, tahun 97-98. Pada akhirnya dia juara Liga Indonesia tahun 2003 bareng Petrokimia. Cara bermainnya hampir sama. Bedanya badannya lebih sterk daripada Luciano Lacerda ketika itu. Dan ini si Vidal ini memiliki kemampuan umpan-umpan yang bagus. Dan itu yang diperlukan oleh Persebaya. Kemarin kan agak ada gap ya antara kalau ada Kambuaya, ada Marcel Kambuaya atau tidak ada sama sekali. Misalnya masang Hambali misalnya, itu kan ada gap di situ. Nah, gap ini yang nggak boleh muncul karena tim ini harus berlari kencang, harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa berlari kencang karena anak muda, bisa berlari seperti kuda. Nah, di situ harus ada kedalaman yang bisa menutup itu tadi, gitu. Ya, memang sedikit kembali ke soal Wilson Junior. Memang ada beberapa komentar ya soal postur fisik tubuh yang kecil lah sebagai striker. Namun saya melihat bahwa ini adalah karakter dari Coach Aji, lebih memilih pemain yang lebih lincah, striker lincah lah ibaratnya seperti itu. Karena memang kita juga cukup jarang melihat Persibaya musim bersama Aji ini beberapa gol dari heading, Cak Won. Lebih ke 1-2, permainan 1-2 untuk menusuk ke tengah. Ya, memang kebanyakan 1-2 ya. Kita jarang lihat heading-heading, paling cuma ada dua, Johan Yoga sama Valport. Udah itu doang, nggak ada lagi yang lain musim lalu. Dan ya mungkin menjadi salah satu alternatif lah, gol-gol heading itu alternatif. Tapi ada juga lagi yang lain yang lebih penting adalah gol dari bola mati. Kita beberapa kali ada kesempatan gol dari bola mati, satu-satunya gol bola mati yang bagus, dua. Satu dari Wilson yang dianulir secara kontroversial, satu lagi Muhammad Hidayat. Gara-gara tangannya Valport celutak kemarin itu kan. Nah itu dari gitu. Nah ini harus diperbaiki. Dan ada Leo Lelis, ada Hidayat, ada Leo Lelis, ini bisa
bisa bagus nih nanti tendangan bebasnya ini. Semoga bisa menjadi kita saksi ya di GBT lihat gol tendangan bebas dari Persebaya dan jigrak-jigrak bareng nantinya. Ini juga ada tambahan dari arah-arah Cak On. Ali saya sempat cetak gol lewat heading lawan Madura. Setuju? Ya tiga berarti. Ali Sese Ini tiga. yang komen Andi nang Surabaya, tapi liburan mulai mosok ya gak mulai. Ya, dia pulang liburan lebaran. Untuk lini bertahan tadi ya, bagaimana Leo Lelis ya? Kita harapkan memang Leo Lelis bisa tune in lah dengan karakter soal free kick yang memang bisa dibilang bagus lah, karena kita lihat di Persiraja juga sempat cetak gol lewat free kick sih Leo Lelis. Ya, itu yang dicari. Kan kemarin teman-teman bonek nih bilangnya, wah, andai kata kita punya Anderson Sales ya. Ternyata dikasih tuh Leo Lelis tuh. Didengerin sama manajemen, oh ya ini ada Leo Lelis. Meskipun memang asalnya dari tim degradasi. Meskipun, nah itu menjadi kontroversi kan. Kok dari tim degradasi sih, kok gini sih. Tenang teman-teman. Tim degradasi itu nggak selalu pemainnya jelek. Pasti ada 1-2 pemain yang bersinar di situ. Jadi tetap aja yakin. Ini kita ke kolom komentar ada Rizky. Rizky. Cak, opsi formasi selain 4-3-3 yang mungkin diterapkan Aji Santoso. Formasi? Ya. Selain opsi 4-3-3, Cak On. Formasi 4-3-3 ini untuk saat ini di Indonesia ya. Kayaknya masih tetap pakemnya itu ya saat ini ya. Jadi akan sangat susah sekali berubah untuk menjadi misalnya 4-3-2-1 ataupun turunannya yang lain 4-2-3-1 dan lain sebagainya, itu akan sangat susah sekali. Kecuali memang mereka sudah kumpul lama sebagai tim, bisa dilatih sedemikian lamanya, nah itu lain cerita. Ini kan nggak lama kumpul sebagai tim. Jadi ya menurut saya tetap 4-3-3 itu jelek bagus, tetap ganti 4-3-3 itu tadi. Menurut saya ya. Ya. Sedikit kawan, kita di luar dari soal strategi ya dari Coach Aji. Ini tadi juga banyak yang tanya sih soal IPO ya, Intial Public Offering ya. Mungkin bisa dijelaskan Cak Wan, IPO. Ini di luar pertanyaan sebenarnya, IPO. IPO itu ya istrinya Pak Presiden itu, IPO Ananda itu loh. Udah ada aja. Anak-anak ini penasaran apa ya Wan? Ini sebenarnya isu IPO ini dapat dari mana sih sebenarnya? Saya pun juga baru dengar ini IPO-IPOan ini sebenarnya. Tapi IPO, syaratnya IPO kan kita semua sudah tahu ya, 3 tahun berturut-turut menghasilkan keuntungan, ya menghasilkan keuntungan yang diaudit oleh audit independen. Jadi audit independen. Nah, jadi memang yang akan dikejar Persebaya ini ke arah sana, IPO tadi itu. Dengan adanya IPO akan memberikan Persebaya capital yang banyak, yang cukup kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kita sabar menanti aja lah. Kalau saya sih itu bukan bidang saya ya, kalau IPO-IPOan tadi itu. Ya. Tapi saya rasa harus menunggu lah. Harus menunggu itu. Iki sing komen iki. Ojo IPO sik ae iki batangi training ground kapan didelekno. Ya, itu tadi soal aset ya. Kita juga berharap bahwa sebenarnya untuk kompetisi sudah berjalan untuk Liga Persebaya. Namun training ground-nya kita nggak tahu apakah Karanggaya maupun juga tempatnya dari Gria Hati ya, Gria Hijau atau Gria Hati dari Dahlan ini. Gria Hijau. Ya kita tunggu aja lah seperti apa nanti training ground-nya. Ya itu harapan kita semua ya, Persebaya punya training ground sendiri, dalam artian ya udah nggak usah lari sana lari sini gitu loh. Tapi yang pasti pertama ya memang kita melihat tim ini gajiannya tidak telat gitu. Yeah. Gajiannya nggak telat. Itu dulu deh. Nanti kalau soal-soal yang lain itu biar manajemen yang mikir lah. Kita pun juga punya pikiran yang sama sih. Tapi saya rasa biar orang-orang yang ada di dalam manajemen yang mikir, yang mereka kan digaji kan. Mereka digaji untuk mikir itu. Jadi saya pikir biarkan mereka
memikirkan hal-hal seperti itu tiap musimnya, dan kita akan menunggu saja. Gitu deh. Oke, kita masih di kolom komentar, Cawon. Ada Abdul Aziz Ansori. Melihat komposisi tim muda, tahun ini juara realistis kah, Cak? Kalau Juara ya? Saya tidak berani ngomong kalau juara itu. Tidak Iya, berani iya. ngomong saya. Bisa sesuai target aja, alhamdulillah. Itu dulu deh. Sesuai target aja, alhamdulillah. Bisa meleset ya, melesetnya 5 besar aja. Oke. Terus saya, tapi saya meyakini bahwa tim ini bisa berbicara banyak. Itu aja. Iya, iya. Oke, Cawon, kita kembali lagi ke strategi Coach Aji ya. Kita bahas Ya. soal mental. Hari Sabtu lalu kita live dengan Saifuddin ya, bagaimana membeberkan kondisi ketika awal putaran pertama ya, kondisi mental yang sempat drop karena beberapa laga kalah, ada seruan untuk Aji dan lain-lain. Namun pemain seperti Randy, Saifuddin, senior lah semua berkumpul untuk bagaimana solusi dari hal ini. Ini kan yang nantinya kita bisa dibilang ada kekurangan di sana, Jawan. Kurangnya pemain senior yang bisa membimbing anak-anak muda ini, apalagi di era sekarang sosial media cukup kejam. Gimana ya? Sebenarnya kayak gini ini harus ada apa ya? Edukasi ya. Dan kita sudah merasakan ya kemarin ya bagaimana ada seorang pemain yang mendapatkan disebutkan di akun official mendapatkan teror ya. Iya, Ya iya. seperti itu. Jadi kita harus berkaca diri lah. Ini jangan sampai terjadi lagi dengan pemain-pemain Persebaya. Ingat, banyak diantaranya adalah pemain-pemain muda, internal, yang kadang kita lupa bahwa mereka itu masih muda. Umur 20 berapa itu? Si Rian itu 23 ya? 23 ya? 23 tahun. Ya, 20 tahun. 23 tahun. Siapa yang nggak marah sih, yang nggak emosi kalau seperti itu? Siapapun kalau diperlakukan seperti itu kan pasti emosi. Kita harus ingat bahwa mereka ini pemain-pemain lokal, internal, yang mana memang kalau ada kesalahan udah dikritik aja, tapi kritiknya harus konstruktif, membangun. Jangan kritik yang ngawur lah. Jangan kritik yang ngawur. Karena kita semua tahu bahwa paido itu memang obat, tetapi kalau obat itu berlebihan, pahit malah meracuni malahan. Jadi sewajarnya saja. Menurut saya nih ya, sewajarnya saja. Jangan, karena ini eranya berbeda. Kalau kita bicara sepak bola tahun 90-an ya, 90-an sampai tahun 2010 lah misalnya kayak gitu. Itu oke, kita barbar gitu nggak apa-apa. Kita semua tahu ya, di tahun 2004 lah, ada kejadian Rahel sama Pace itu kan, yang waktu itu di Karanggayam, itu sedemikian ngawurnya kan, kalau ngolok-ngolok itu kan ngawur sekali. Nah, masalahnya anak-anak zaman sekarang ini kan anak-anak kelahiran tahun 9, ya katakanlah 95, 6, 7, 8, 9 lah, sampai 2000. Ya. Tentunya mereka dibesarkan dengan kultur yang berbeda, yang nggak bisa kita perlakukan sama seperti zaman dahulu. Ini harus dilihat dulu, kulturnya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Kalau dari tim sendiri, Persebaya harus menyiapkan psikolog. Psikolog yang siap setiap saat siap untuk memberikan konseling kepada pemain-pemain Persebaya. Bahkan bila perlu pemain Persebaya ini harus puasa medsos sebentar dan tidak panas tangan, panas telinga, panas mata ketika melihat komentar-komentar yang kiranya mendiskreditkan. Kiranya tidak cocok dengan hati. Atau kalau mau gampang udah matikan kolom komentar aja, udah. Mau dikata apa, ya terserah, bodo amat. Itu kan punya dia sendiri. Mereka juga bisa menjaga dirinya, gitu loh. Tapi ya selain itu, mereka juga bisa menunjukkan dengan permainan yang bagus. Meskipun memang namanya pemain yang manusiawi, ada saatnya naik, ada saatnya turun. Itu wajar. Itu naik turun itu wajar. Gitu. Jadi tambahkan psikolog dan menurut saya teman-teman bonek mengkritik boleh, tapi yang membangun. Iya. Apalagi diperkirakan musim depan dengan penonton Jawon. Ini kan jika mereka bermain sosmed dan juga mendapat kritik lewat langsung ya lewat penonton ketika datang ke lapangan, ini kan menjadi dua tantangan bagi mereka.
Jadi mereka saya rasa setuju kalau mungkin lebih maksudnya nggak aktif lagi lah di sosial media dalam artian mungkin kalau untuk keluarga oke, tapi kalau untuk IG lain-lain TikTok lah mungkin harus dikurangi lah. Ya, itu hanya mereka sih sebenarnya ya. Ya memang harus dikurangi, tapi yang terlebih lagi, satu lagi saya lupa ngomong. Kalau mau mengkritik, kritik aja pemainnya. Jangan mengkritik keluarganya. Jangan Iya, iya. mengkritik istrinya, jangan mengkritik siapalah yang dikenal di situ. Fokus kepada sosok siapa yang Anda kritik, jangan sampai melebar kemana-mana. Itu. Dan tetap dengan koridor bahwa kritik itu harus membangun. Itu. Iya. Karena di luar pun juga cukup jarang ya pemain muda yang aktif di sosial media. Kecuali beberapa nama besar karena memang disupport oleh brand di belakangnya. Ini yang memang seperti Pedri dan juga salah satu pemain Man City kalau nggak salah nama Rodrigo juga jarang sekali untuk sosial media. Ini yang mungkin perlu lah nanti ditiru untuk secara attitude-nya karena memang cukup cukup riskan kalau kita terlalu berselancar di sosial media akhirnya kena down, kena kritik oleh netizen lah. Ya, ya memang kemarin saya sudah bilang, namanya media sosial itu sekali kita memutuskan muncul di media sosial secara kontinu, maka sudah siap dengan segala konsekuensinya. Karena media sosial itu adalah hutan belantara yang kita sendiri Ya. pun juga tidak tahu apa yang terjadi di depan situ. Apa yang akan menjerat kita di situ? Apa yang akan memberikan kejutan kepada kita? Jadi kita harus apa? Kita harus mawas diri dengan itu. Harus tetap bersiap diri bahwa oh iya, nanti kalau saya jelek saya dikritik, ya sudahlah, mau coba media sosialnya aja kok, bodo amat lah. Harusnya punya sikap berbesar hati seperti itu. Meskipun ya kadang-kadang kalau kita udah capek ya, kesal juga lihat, wah udah ada kemeruh iki kok gini. Gitu. Tapi yang pasti harus dijaga ini hatinya. Nah, psikolog itu penting untuk tim yang menjaga dari godaan-godaan medsos-medsos tadi itu, bully-bullyan lewat medsos tadi. Iya. Dan bukan hanya dari kita sendiri, kawan. Supporter dari Bonita yang nantinya akan mempaidola. Bisa saja strategi dari supporter lawan. Bisa saja lah. Bisa, sangat mungkin sekali. Karena ya tadi itu, kita nggak pernah tahu nih siapa nih ternyata yang di situ, oh supporternya lawan ternyata. Iya. Nyaru-nyaru Nah, supporter kita, bisa jadi. Makanya dunia sosmed itu kejam. Sosmed itu kejam, jadi kita harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai diambil hati lah yang ada di situ. Meskipun itu pujian, jangan diambil hati. Kalaupun kritikan, apalagi, jangan diambil hati. Karena kalau diambil hati, kita yang rugi sendiri nantinya. oke, kawan. Kita lanjut lagi. Ini ada yang tanya soal prediksi peringkat ya. Kita belum lihat permainannya, jadi mungkin belum bisa lah untuk prediksi peringkat berapa. Karena kita harus tahu permainan dari Persibaya Surabaya sendiri ya. Kita tunggu untuk Hmm. pramusim, termasuk yang terbaru soal trofeo Piala Wali Kota Surabaya, ulang tahun Surabaya. Nanti kalau tim itu sudah lengkap, baru kita bisa ngomong nih, lengkap, main, oh kira-kira segini. Kemarin waktu awal musim yang lalu itu kita kan nggak nyangka ya kita bisa sampai seperti sekarang itu, nggak nyangka ya. Saya sendiri nggak nyangka sampai peringkat kelima itu. Karena apa? Awal-awal kan ya kita semua tahu tuh, mainnya rada-rada gimana gitu loh, ya kan? Nah, makanya saya tadi di awal saya bilang tim Persebaya yang musim lalu itu sudah memberikan harapan, tetapi memberikan juga patah hati. Karena sudah bersaing di jalur juara, ternyata ya itu tadi, bukan waktunya. Ada berbagai macam cobaan. Gitu. Cawan, soal Coach Aji mengatakan bahwa tim ini sudah lengkap 80%. Selain dengan tadi kita bilang soal full back kiri yang belum, yang kurang. Sisi mana saja yang mungkin perlu dilengkapi? Kalau 80% mungkin pemain asing sudah lah, karena saya juga dapat bocoran dari agen lain bahwa pernah mengirim beberapa tanda tangan ya kontrak pemain yang akan bergabung di musim ini. Jelas mungkin Persibaya juga melakukan hal yang sama, di mana untuk beberapa pemain asing sudah deal secara kontrak. Di luar dari 80% itu, mungkin 20%-nya apakah pemain lokal? Kalau 8% itu saya pikir pemain asing sudah termasuk menurut saya. Ya. 20%-nya adalah pemain lokal. Pemain lokal yang untuk menambal posisi-posisi yang kira-kira memang dibutuhkan. Begitu. Begitu Bung Yuke.
Aku guyu gak pelai arah iki. Emang bungkus iki bungkus rawon iki. Jangkrik kudu guyu ae arah. Jadi 20%-nya menurut saya memang pemain-pemain lokal yang untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Misalnya tadi itu sayap kiri ya, back kiri. Ya. Itu mungkin yang untuk ditambahkan lagi. Mungkin juga ada satu orang posisi depan mungkin yang akan datang, mungkin ya. Tapi yang urgent sekarang ini posisi belakang, karena nanti akan dipanggil pemain timnas, ada Rizky Ridho, ada Koko Ari mungkin. Nah, itu harus dijaga-jaga, itu benar-benar jaga beneran itu. Ini juga dari Anton Suprapto, update Mas di media Mas Yahya bilang 90%. Kalaupun ya mungkin sekitar segitulah. Gini kawan, kita lagi mencari sosok ya. Mungkin sisanya 10% itu atau 20% itu mungkin ada pemain senior di sana kawan. Kalau menurut pandangan Carawan gimana? Mungkin senior-seniornya pemain, saya kira range umurnya itu antara 23 sampai 27 tahun. Menurut saya ya. Menurut saya. Jadi ya nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, masih usia yang matang-matangnya lah. Dan dia pun sudah punya pengalaman. Itu perasaan saya mengatakan demikian. Ya. Banyak klub ini dari Wiko, banyak klub Sultan dengan komposisi pemain bintang masih berpeluang 5 besar Persibaya. Jadi gini ya teman-teman ya, belum tentu pemain tim Sultan ini bisa nantinya merusak dominasi beberapa tim tradisional ya. Meskipun kalau kita tahu ada nama Bali-nya itu maupun juga Bayangkara FC, namun seperti Rans dan juga Dewa, kita juga masih belum tahu bagaimana mereka nantinya di Liga 1. Masih banyak tantangan untuk Liga 1, bukan hanya Persibaya saja sih. Beberapa tim besar juga pasti. Ya gini, musim depan ini musim yang apa ya? Ini kalau kita bicara Liga Indonesia kan kadang banyak ini ya, banyak kejutannya. Kejutannya itu non teknisnya itu loh, banyak. Yang pasti mengenai pengadil aja. Kemarin itu waktu ICC ya, turnamen yang kemarin itu offset itu aja dibawa umat lagi. Ya kan, berarti ini apa? Ini ada masalah kualitas dengan hakim garis nih, nggak bisa lihat offset. Nah, gimana coba? Makanya ini harus dibenahin dulu nih. Kalau memang kondisinya sama seperti yang kemarin, ya sudah kita banyak-banyak berdoa aja lah. Karena non teknis ini ya penting. Nah, disinilah pentingnya punya basis supporter yang besar. Untungnya ada teman-teman bonek di sini. Harus berani bersuara meskipun nanti dikatakan oleh kelompok supporter lain, wah ngapain sih? Wah, Kimi digimbisi. Kayak gitu kan biasanya kan kalau kita diledek ya, Kimi digimbisi. Padahal belum kenal sama Kamidi. Ya kan? Belum kenal sama Kamidi. Itu. Kamidi, hubungi Kamidi. Kita coba sih melihat track record Persibaya di beberapa musim ya sebelumnya, bahwa di awal musim selalu kita terpuruk lah, ibarat tersendat di sana. Apakah nantinya jika kita lihat memang di awal musim keuangan Persibaya terlihat lah bagaimana transfer itu terjadi, beberapa pemain yang gagal diperpanjang kontraknya, berarti kan ada nilai yang tidak terpenuhi di sana karena memang faktor finansial, oke lah. Apakah nanti ketika lengkap ada penonton yang menonton, dana ibaratnya akan banyak, mungkin jika Persibaya mengalami di luar target, apakah nanti ada perombakan di putaran kedua? Ya seperti biasa, sewajarnya akan ada perombakan kembali, tapi tetap harus hati-hati. Rombak pemain jangan asal beli pemain, utamanya pemain asing. Kita semua sudah cukup dikecewakan dengan yang namanya Arsenio Cedric Valport itu. Jangan sampai terulang kembali. Udah itu aja deh. Kalaupun ada evaluasi, cari yang benar. Cari pemain yang benar, itu aja. Jangan tertipu. Ini dari komentar. Aku ketemu boleh sini. Gak mau boleh jangkrik ini ada. Ini dari 14 store ya.
i4 Store, menurut kalian musim ini benar nggak Persibaya pelit? Bukan pelit belanja sebenarnya sih. Dalam arti memang Nah, dana seperti itu enggak ini dimanfaatkan dengan baik. mungkin gini, yang bersangkutan nggak mendengarkan omongan di awal. Tadi kan ada pertanyaan musim ini seperti apa, pemain 15 orang keluar, apa yang akan terjadi. Saya tadi mengatakan bahwa eh, ini adalah langkah rasionalisasi Persebaya di tengah gempuran pemain klub-klub sultan yang berani membayar banyak tadi itu. Rasionalisasi. Dan ini adalah hal yang sangat wajar sekali di dunia bisnis, utamanya untuk perusahaan-perusahaan besar dan klub-klub sepak bola. Ada langkah-langkah rasionalisasi. Salah satu contoh yang mengalami rasionalisasi adalah AC Milan. Dari Ya, tim ya. yang memiliki weekly wage yang gede dan transfer budget yang gede menjadi tim yang semenjana ketika itu. Makanya saya nyebutnya ini rasionalisasi untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak minus, tetapi untung sedikit, it's okay. Ya, ya. Itu nggak masalah dan tetap memberikan kebahagiaan kepada supporternya. Itu aja. Kita ada yang tanya mas soal ban kapten itu. Oke. Ya, sebelumnya kita pernah bahas cawan ya, soal ban kapten ini ya. Kita mencantumkan nama Hidayat dan juga Alwi. Carawan bilang ada Alwi Selamat kemungkinan, kemudian juga Leo Lelis. Ya, kalau ban kapten memang kita memiliki beberapa kandidat. Ya, Eh, ada Alelis, ada Alwi, Hidayat, dan mungkin Arif Satria apabila masih bertahan. Nah, dari situ mungkin bisa kita prediksi nih siapa yang akan jadi kapten. Menurut saya nomor satu di posisi kapten nanti mungkin Leo Lelis. Mungkin, menurut saya. Nomor dua baru Arif Satria, tiga Alwi Slamet, empat Hidayat. Kenapa kok bukan Hidayat? Hidayat ini tipenya bukan orang yang meledak-ledak. Dia lebih cenderung, memang tenang, nggak pernah marah-marah yang bagaimana. Kalau Alwi Slamet kita tahu ya, meskipun dia pangkatnya sekarang apa? Sersan kan, nah, dia cocok jadi kapten tuh. Oh, gimana coba? Ada peningkatan karir di Persebaya ternyata kan. Wah, ini saya sudah survei dari 100 orang saya survei, 150 orang mengatakan bahwa Alwi Slamet cocok jadi kapten. Ya, kita juga kalau saya juga setuju sih bahwa Alwi Selamat bisa lah karena metronom di tengah dia. Bagaimana dia melihat situasi di Ya. depan dan juga situasi di belakang. Namun kalau kita melihat kapten sebelumnya Rahmat Irianto juga secara permainan juga bagus, cuma mungkin terbebani. Ini yang apakah nantinya Alwi Selamat akan terbebani dengan ban kapten Carawan? Oh, saya rasa tidak. Ini lain cerita lagi nih. Alwi Slamet sudah terlatih dan terdidik menjadi anggota TNI. Ini sudah terbiasa dalam tekanan. Ini lain cerita ini. Saya rasa beda. Kalau Rian, saya pikir masih harus banyak belajar tentang apa itu arti kapten. Karena kapten bukan hanya kapten yang ada di sini, C. Tetapi kapten itu ada memiliki jiwa kepemimpinan, leader. Jadi misalnya ada masalah apa di lapangan, dia langsung maju nih. Langsung maju. Melindungi atau mungkin berargumentasi dengan wasit atau pemain lawan misalnya kan. Jadi kapten itu selain pemimpin, leader, tapi juga apa namanya menjadi enforcer di situ. Nah, Alwi punya ini. Leo Lelis pun juga punya, sama. Ya. Harus punya orang-orang yang berani untuk gini loh. Nah, gini harus seperti gini kan. Atau gini-gini lah ya kalau di Liga Inggris, Liga Italia kan gini. Gini kan biasanya. Minta makan, minta Harus makan. berani. Gini kan. Gitu. Ini ya setuju sih. Ini ada yang komen nih, Effendi. Coach Aji pernah bilang kapten paling pas itu pemain belakang. Ya memang, karena pemain belakang itu mengetahui semua permainan secara keseluruhan mereka tahu. Benar itu. Nah itu tinggal milih aja. Zainuri juga bisa jadi kapten. Zainuri, Ya, ya. itu. Nah, yang komen juga, bukannya Aris Satria wes nang Rans ya? Nah ini saya belum dengar nih, belum janjian sama saya. Iya, belum ngomong sama saya tadi. Oke, oke. Kita coba membayangkan, Jawon. Tadi kita membahas soal strategi Aji Santoso
untuk pemain muda dan juga beberapa pemain baru ya. Liga ini kan home away nantinya full seperti musim 2019 ya. Bagaimana Cak Raul Ya. membayangkan situasi nantinya karena memang tim-tim Sultan ada maupun juga Persib Bandung, Persija dan tetangga sebelah juga mulai berbenah dengan pemain-pemain bintang. Ya, apa ya? Home away ini kan tricky ya. Bisa jadi di home malah kita kurang begitu menguntungkan, bisa jadi malah Ya, ya, sebaliknya, malah sebaliknya. Tapi kita tetap yakin dengan kemampuan inilah, kemampuan tim inilah. Kita harus yakin. Kita percaya dengan proses bahwa apa yang dilakukan ini bisa kok melawan tim-tim yang katanya Sultan atau katanya yang OKB itu tadi ya, yang kata OKB itu bisa kok bisa. Jadi kita harus percaya diri. Kalau kata Bung Karno dulu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, dan kita punya pabriknya kita punya. Sekarang tinggal bagaimana barang atau pemain yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang bagus. ya, Gitu. ya. Masih dengan soal beberapa tim yang lain Cak Pon ya. Kalau saya semakin kesini semakin melihat bahwa gebrakan awal transfer mereka itu hanya mencuri perhatian. Karena memang mungkin di awal saja ya beberapa tim yang cukup cepat transfernya, namun menuju ke arah kompetisi juga nampaknya juga masih anteng-anteng aja. Mungkin hanya mencari perhatian saja sehingga membuat kegaduhan bagi beberapa klub yang slow respon dalam artian untuk transfer. Kegaduhan bisa jadi akan memancing kegaduhan. Bisa jadi mereka memang berniat untuk mengamankan tanda tangan pemain-pemain tersebut, bisa jadi. Tetapi ini memiliki efek domino kepada supporter di dunia supporter. Akhirnya Ya, ya. supporter Persebaya bonek gupuh. Wah, kok sudah gini Persebaya ngapain? Nah, ini Ya, ini ya. jadi masalah kayak gitu. Makanya ya itu tadi kita tetap tenang karena kita nggak tahu nih jadinya kapan mainnya, Juli kah, Agustus kah, atau September. Tapi kalau Juli main berarti bulan Maret April harus sudah selesai, dan di bulan Desember Ya. itu ada Piala Dunia, dan kemungkinan besar Persebaya Liga Indonesia akan tetap bermain, kemungkinan besar. Seperti yang sudah ya, nggak ngefek Piala Dunia, kita tetap main. Toh kita juga nggak main ke Piala Dunia kan. Nah, itu Ya. salah satu caranya ya kita nggak usah main sama Jerman. Jerman nggak pernah kok kita kalah sama Jerman kan. Ya, Itu harus ya. dipertahankan. Bahasa Cak Lontong. Ini ada yang bilang Lutfi, kayaknya September. Sebenarnya kita sudah dapat bocoran ya bahwa kemungkinan sih Juli, kemungkinan sih karena beberapa orang dalam yang mengetahui bahwa kemungkinan Juli. Ya kita harapkan sebenarnya ada plus minus di sana. Kalau Persibaya sendiri mungkin mengharapkan ada kemunduran karena kita harus berbenah besar di sini di Persibaya Surabaya karena beberapa pemain juga ibaratnya sebagian besar keluar lah. Kalau Juli ya mepet banget sih. Ya apapun yang terjadi, saya pikir manajemen pasti udah tahu lah. Harus lihat situasi dan kondisi bahwa apa yang akan terjadi di liga ini. Apakah benar Juli ataukah September ataukah mungkin Agustus? Ya. Karena apa? Itu hitung-hitungnya duit lagi. Hitung-hitungnya duit lagi. Siapa yang mau bayari pemain nganggur? Ya kan? Ini harus benar-benar dihitung secara cermat. Pemain ini mulai kapan nih dikontrak? Ini paling penting. Karena apa? Engkau sing arepe torok sing bayari sapa? Hak siare bayari CCC. Belum lagi akhir musim kena denda. Akan koplak itu namanya. Ya, ya. Itu harus dipertimbangkan kayak gitu. Kadang-kadang suka aneh lah. Ini memang kita sendiri juga meskipun masih belum ada kabar jelas, Mei kita ada SEA Games, kemudian juga di bulan November, Desember ada event dunia. Jangan lupakan bahwa tahun depan 2023 kita juga menyelenggarakan Piala Dunia U20. Ini yang harus nantinya banyak pertimbangan bagi PSSI dan juga LIB untuk mengatur jadwal yang tepat.
Nah ini tantangan, jadwal yang tepat. Jadwal yang nggak tepat aja ya bisa meleset kok. Ini tantangan, ini sebuah tantangan. Coba bisa diatur jauh-jauh hari, kan saya udah sering bilang, jauh-jauh hari. Itu klub senang, federasi juga oke. Sponsor juga senang, gitu loh. Itu harus bisa diatur jauh-jauh hari. Karena apa? Ini kaitannya sama ini lagi. Sama masalah duit lagi. Kalau bisa diatur jauh-jauh hari, kan pasti ada aja tim asing yang mau dicoba sama Persebaya. Yakin saya. Berkali-kali saya bilang yakin, Bang, pasti ada. Nah ini masalah besar nih. Bisa nggak ngatur jadwal? Ntar pindahin begini nanti lagi. Ya kembali lagi ke tahun jebot, masalahnya itu aja berarti. Iki ada bener ya Cak On. Bonek Donwet tergantung Bayangkara FC mulai latihan kapan. Ya itu juga ada benernya sih. Ada benernya sih. Tapi kan sebentar lagi akan melakukan transfer buat dia. Ada. Oke, cukup banyak ya pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan strategi Coach Aji Santoso yang akan mengarungi musim baru 2022-2023. Tantangan berat bagi kita Cak Wan ya. Jujur sih memang kita mengakui bahwa tantangan berat bagi Persibaya bersama tim, sehingga memang kenapa saya ulangi lagi bahwa ketika di Tambasari waktu lalu juga Coach Aji mengatakan butuh motivasi dukungan kepada pemain-pemain muda ini. Ya, itu penting. Itu penting, mereka harus didukung. Jadi kita sekarang nih ya, kita harus membiasakan dengan memberikan kalimat positif kepada pemain. Nggak cuma kepada pemain, kepada sekitar kita. Karena kultur Indonesia adalah tidak memberikan kalimat positif kepada temannya, atau kepada saudaranya, jangan kan kayak gitu ya. Jadi kita harus membiasakan dengan kalimat positif. Jadi oh iya, kamu mainmu bagus, tapi kemarin agak kurang begini ya. Kita harus memberikan kalimat bagus dulu di depan dengan cara penyampaian yang santun. Otomatis itu akan menjadi sebuah pengingat ya bahwa oh iya, mainku elek. Oke lah, besok aku lebih bagus lagi. Jadi harapan saya bisa memberikan dukungan kepada pemain muda itu dengan cara-cara yang bagus, baik, santun, dan tolong diawali dengan kalimat positif. Kalimat positif. Jadi misalnya saya sama Cak Oscar nih ya. Weh, Cak Oscar, klambinnya api rek. Tapi sayang nih. Aku gorong duwe misalnya kayak gitu. Karena perasaan ada perasaan di situ. Jadi membuka kalimat, membuka percakapan itu dengan sesuatu yang positif. Jangan ojo-ojo, oh niku main welek. Ya, memang ada orang bilang bahwa iki Surabaya rek. Nah, masalahnya tadi kita bilang di depan bahwa anak-anak ini kelahirannya tahun 2000 rata-rata. 2000 ya. Itu zaman saya masih SD itu dulu, itu tahun 2000. Saya masih SD. Jadi dan saya melihatnya pernyataan dari Coach Aji ini mungkin berkaitan dengan beberapa transfer atau juga perpanjangan pemain yang gagal, sehingga memang mau nggak mau memanfaatkan pemain muda ini nantinya untuk ya tadi ada chemistry antara pelatih, pemain muda juga supporter, karena memang cukup kehilangan juga. Saya rasa pasti bagi Coach Aji juga pasti ada dari pemain yang keluar itu pasti ada beberapa pemain yang ingin ini masih bermain di Persebaya Surabaya. Ya sebenarnya memang masih ada yang ingin sih, ada yang ingin. Tapi kan mungkin itu tadi regenerasi ya. Misalnya misalnya Randy, Cak Randy, atau mungkin kemarin Cak Uru ya kan. Kita pengen sih lihat mereka terus ya. Tapi itu sebuah keniscayaan kalau bahasa saya kemarin ya. Sebuah keniscayaan, kita kan tidak mungkin melihat Paolo Maldini main terus di AC Milan, atau lihat Del Piero terus bermain di Juventus, atau bahkan melihat seorang David Beckham bermain terus untuk timnas Inggris, itu kan tidak mungkin. Jadi saya adalah ini sebuah keniscayaan, regenerasi. Jadi ini adalah siklus yang mana memang harus berputar. Ya itulah dunia, berputar terus, sangat dinamis, berputar terus. Jadi ya kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Saya yakin bahwa semuanya yang berawal dari sesuatu yang baik
maka akan menjadi yang baik juga. Dari sesuatu yang baik, keluarnya juga baik. Kalau awalnya jelek, bisa jadi pasti jelek. Tapi belum tentu jelek sih ya, bisa jadi jelek. Tapi kalau awalnya bagus, akan menjadi bagus. Seperti itu. Saya juga punya pandangan ke depan, Cak On. Bagaimana ini kan pemain muda tuh. Kita bilang bahwa 95 hingga 2000-an. Kalau di era Cak Uru dan juga Randy, bagaimana faktor istri dan keluarga ini? Mungkin nantinya kita harapkan bagaimana Persebaya bisa lah membawa keluarga pemain-pemain muda ini untuk mendukung langsung di stadion. Karena memang butuh dukungan keluarga. Bagaimana Cak Uru juga mengatakan, kalau nggak ada istri saya, mungkin saya juga frustasi Mas, karena faktor istri juga pengaruh gitu. Ya pasti diundang ya. Kan beberapa di antara mereka belum punya istri nih. Pasti Ya, diundang, pasti diajak. Entah itu pasangannya, pacarnya, atau gimana, pasti akan diundang. Dan ini penting untuk memberikan dukungan moral ya, kepada para pemain-pemain muda. Karena anak-anak tahun 2000 ini tentu berbeda dengan anak-anak kelahiran tahun dekade 90 atau mungkin tahun 80 itu berbeda. Mungkin ada sedikit, kalau istilahnya mungkin vulnerable mental. Jadi mental health-nya harus benar-benar dilihat. Jangan sampai kalimat-kalimat tadi itu menjadi toksik buat mereka. Itu harus benar-benar disaring gitu. Kembali ke kolom komen Cak Rawan, ada Brahmaku, test drive latihan terbuka ini juga perlu sebenarnya. Kita sudah lama ya menantikan latihan terbuka bagi Persebaya Surabaya. Ini penting, cuma masalahnya sudah bolehkah dilihat oleh penonton? Sudah boleh nggak dilihat oleh bonek? Kalau dulu-dulu aja kan oke-oke aja ya, mau perkenalan atau apa gitu kan, latihan boleh. Tapi sekarang kan situasinya sedikit berbeda. Nah, marilah sekarang kita berdoa biar status pandemi ini segera turun menjadi endemi. Nah, kalau sudah endemi, lebih ringan lagi nantinya. Dan harapan saya begitu. Memang menjadi kekurangan Persibaya lah, bagaimana mengadakan latihan terbuka, Cak Won ya. Karena sudah cukup lama sebenarnya sih. Ya cukup lama sekali kita nggak lihat latihan terbuka sih. Tapi kan itu nanti, ya saya rasa hanya masalah waktu lah latihan terbuka dengan ditonton oleh supporter, oleh bonek. Saya rasa hanya masalah waktu sih. Dan mungkin feeling saya nanti sebelum trofeo Piala Wali Kota akan ada latihan yang bisa disaksikan oleh teman-teman bonek. Ya. Ini komen ini, Leroy, digawe konten strategi ini bocor. Ya enggak lah, Cak. Jelas Coach Aji lebih pintar daripada kita. Kita kan cuma menerka-nerka aja. Ya, digawe konten strategi ini bocor. Kan kita kan bukan orang dalam, jadi nggak ngerti perginya kayak gimana. Iya kan? Paling tahu luar-luarnya aja. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan nih, Cak Oscar ya. Dari Cak Raditya Yoga ini. Perlu sosok yang dituakan juga di sebuah tim. Jangan hanya pemain muda. Pertanyaannya, siapakah musim depan pemain yang dituakan itu? Ya, yang dituakan masih ada Alwi Slamet itu tadi, ya, sama Hidayat. Itu deh. Menurut saya itu aja kok pemainnya yang dituakan. Masih ada Satria Tama juga, kan orang tua itu sekarang. Prediksi pemain lokal tertua, Cak Won. Ini susah jawabnya. Cak Bimo kayaknya. Atau mana yang delok iki? Nah, karang bayar 2000. Zaman tahun jebot itu. Ya, kita coba bahas soal pelatih, Cak Won. Iya. Tim pelatih Persibaya sudah lengkap ya. Bagaimana tidak ada yang berubah? Coach Aji, Ustaz Nawawi, Bejo, Coach Benny, semua menjadi satu di sini, dan ini mungkin salah satu kekuatan Persebaya di musim ini, ya, tim pelatihnya. Ya, betul sekali. Dari jajaran pelatih dan asistennya itu kan punya nama semua di sana. Jadi otomatis kan mereka tahu nih kitahnya permain Persebaya seperti apa, terus mainnya Persebaya itu kayak gimana sih, udah tahu. Semuanya dari pelatih sampai asisten-asistennya, bahkan mungkin supporting unitnya itu udah tahu bagaimana Persebaya ini bermain.
maunya kayak gimana, orang-orangnya seperti apa, atau orangnya juga itu-itu aja, backroom staff-nya juga itu-itu aja, kayak gitu. Jadi itu modal besar tuh. Dan kita punya satu nama seperti Benny Van Breukelen. Ternyata di tangan Benny Van Breukelen kita sudah menghasilkan kiper bagus berapa kali tuh. Ya. Ini penting. Pabrik Persebaya for Indonesia itu bener ada ini nantinya. Dan mungkin akan terulang kembali nanti di musim yang ini. Akan ada kiper baru lagi. Memang Coach Aji ini menjadi pelatih lokal yang berbeda ya Cak Rawan ya. Bagaimana strateginya meskipun ya 4-3-3 seperti biasa, namun dalam pelaksanaannya, dalam pertandingannya juga ada hal yang berbeda. Contoh di musim lalu Marukawa dan juga Bruno saling berpindah meskipun ada kekurangan di lini serang mereka. Ya, bisa jadi sebenarnya cara mainnya Cak Aji ya gitu-gitu aja ya. Tetapi pasti ada perubahan lah. Nggak mungkin hal yang sama dia akan ditawarkan. Pasti ada perubahan nanti. Tapi perubahannya itu mungkin perubahan yang nggak terlalu signifikan. Mungkin nantinya akan ada tendangan-tendangan dari keluar kotak penalti lebih sering lagi, atau mungkin ada crossing yang bisa memanjakan pemain depan. Siapa tahu kita kan punya pemain tinggi, ada punya pemain yang crossingnya bagus, siapa tahu. Seperti itu sih. Tapi dengan Dari cara Persebaya itu tetap. Ini dari Reza Randy, Cak Won. Ini pertanyaan apa ini? Sing iso dadi icebreaker kayak Cak Randy siapa, Om Won? Icebreaker kayak Cak Randy. Ini siapa? Alwi Hidayat itu juga orangnya usil. Alwi Hidayat orangnya juga usil. Tetapi masalahnya apakah anak-anak muda itu berani ngusilin sama seniornya itu? Ini pertanyaan juga ini. Tapi tidak apa-apa, itu masalah apa ya? Belum blending aja. Ini orang-orang pada koplak semua, kayak Diki Kacong ini juga koplak ini orangnya. Diki terus siapa namanya? Akbar. Nah, coba lihat video yang kemarin tuh yang sama Abah Takim itu. Sampai orang-orang, gak bah, iki bah, bah. Itu kan ada apa ya? Chemistry tersendiri itu kan? Iya kan? Sampai saya sampai ingat misalnya hari itu kayak kita waktu SD dulu ya. Oh enggak Bu, enggak Pak, iki loh Pak, karena gitu kan. Nah, ini penting memberikan chemistry tidak hanya di luar lapangan, tapi di dalam lapangan harus dekat. Dan itu bisa, sangat mungkin sekali. Anak-anak muda ini saya yakin kok jiwa kekoplaannya masih banyak kok. Yakin saya. Kita coba pantau lagi di kolom komen Cak Wan ya. Untuk sponsor musim depan ya masih belum ada info lagi ya. Sponsor Persebaya maksudnya? Iya. Oh belum ada. Gak berani Herwigo saya belum ada. Ini kalau kita lihat kolom komentar soal pemain yang icebreaker ya banyak sekali ya. Diki Kurniawan, Akbar, Rui juga ini dicantumkan oleh Fahmi. Saya rasa memang arek nom zaman saya ini seneng guyon sih Cak Wan. Cuma mungkin pembawaannya akan beda ketika bersama tim ini yang mungkin harus diketahui lagi ya. Takutnya menyinggung, kemudian juga ada perpecahan di sana. Enggak, mereka akan belajar kok. Mereka akan belajar bagaimana caranya berbaur dengan senior. Dan pun juga seniornya akan memberikan ruang juga buat para juniornya untuk ini loh ayo sama saya. Ayo kita ngobrol bareng-bareng. Pun juga yang lebih sepuh. Saya bilang lebih sepuh ini apa? Pelatih. Ditambah nanti ada tim psikolog di sana. Tentunya akan lebih ngayomi lah, lebih cair lagi. Oh harus bagaimana. Karena di dalam tim yang kuat itu pasti ada psikolognya. Itu tadi. Kembali ke wawancara dengan Cak Uruh. Sabtu lalu, Cak Wan mengatakan bahwa ketika Persibaya terpuruk, ada saran bahwa apakah kita kurang dekat dengan pemain asing. Nah, ini mungkin menjadi PR nantinya Persibaya di musim depan ini. Karena memang senior sudah tidak ada siapakah nanti mencairkan hubungan dengan pemain asing dan juga pemain lokal. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Cak Uru itu bisa dilakukan oleh pemain lainnya kok. Pasti ada satu orang pemain atau bahkan lebih yang berbakat seperti Cak Uru. Saya yakin, arek Surabaya itu
kendel-kendel, gak wedi karo wong liya. Pasti dijejak ngomong. Kon asalmu tekan ndi? Lah kok nang kene? Wah, misalnya kayak gitu kan, misalnya sama pemain asing. Dan saya rasa itulah Surabaya. Dengan pluralitasnya, mereka akan lebih mudah untuk bergaul. Nggak perlu apa namanya orang yang pinter bahasa, tetapi bisa grafia aja bisa membuat pemain itu akan oh ya saya diterima di sini. Nah sekarang kembali lagi nih ke yang asing lagi, apakah dia bisa terbuka dengan teman-temannya atau tidak? Karena ada pemain-pemain asing yang kau hidup dengan dirimu saja itu ada kayak gitu, kayak lagu dong jadinya. Itu ada yang kayak gitu, ada. Itu. Jadi masalah komunikasi aja. Karena komunikasi itu apa? Cak Oscar, komunikasi itu adalah komunikasi. Ya, itu komunikasi. Komunikasi. Gitu. Oke, Cawan, kita ke pertanyaan terakhir ini. Tapi cukup ramai ya live kali ini, meskipun menjelang pukul 9:30 ya. Cawan, masih dengan bursa transfer nih. 20% tersisa atau juga 10%. Mungkin ada bocoran. Kapan nih ada pemain baru yang akan welcome ke Persibaya? Pemain baru welcome ke Persibaya mungkin dalam rentang waktu ya seminggu ke depan lah, sampai dengan seminggu ke depan pasti ada. Semoga ada, bukan pasti ada. Sorry. Semoga ada. Oke, terima kasih ya, dulur bonek bonita di momen EJ Live kita yang baru dengan nama Bukan Orang Dalam ya. Mungkin kita akan live seminggu sekali, Cawan ya, sambil menemani bonek bonita dengan rumor transfer maupun juga nanti kita analisa lagi soal pemain asing yang akan bergabung, meskipun pemain asing akan bergabung selepas Lebaran ya, mungkin Mei akhir lah. Karena memang liga-liga Eropa akan berakhir pada Mei akhir dan juga Juni awal. Ya, betul sekali. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa kok yang mengumumkan mesti this way? Kenapa? Ya. Ini saya punya hipotesis bahwa official menghormati pemilik kontrak dari pemain tersebut. Makanya yang mengumumkan adalah pihak ketiga, dalam hal ini this way. Itu. Jadi tidak ada yang salah nih, tidak ada yang salah apabila ada pihak ketiga yang membocorkan. Pun demikian dengan misalnya ada kode-kode dari Stad Soto itu suka sering Stad Pecel itu juga sering ngasih bocoran. Bisa kayak gitu bisa, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Gitu. Ya. Ini ada request undang narasumber official Persibaya, pemain atau pelatih. Oke, nanti kita coba izin ya ke manajemen. Meskipun beberapa hari lalu ada Alwi Selamat, Cak Won, tapi masih belum kasih kabar sih. Sebenarnya sebelum Cak Uru kita undang Samsul Arif. Namun pas kita undang Samsul Arif, di malam harinya ada statement dari Coach Aji. Jadi saya menjaga agar tidak terlalu melebar sih sebenarnya. Ya, betul. Kita harus menjaga perasaan pemainnya. Kita harus punya empati. Nah, itu tadi saya lupa ngomong empati. Harus ada empatinya. Empatinya itu loh Pak, dipakai. Nah, itu. Oke, kita next nanti akan undang lah pemain muda ya. Kalau pemain muda mungkin bisa lah. Karena tidak terlalu sibuk untuk pada malam hari. Iya, tergantung. Ini Pak ya, sudah untuk Yahya sudah kita undang ya. Bang Yahya Al-Katiri sudah kita undang. Jadi bisa disimak di YouTube-nya EJ. Oke, sudah selesai. Ini ada komen Brilian Aldama sudah ya di beberapa media Jawaban dan juga Aryan Dismi mengatakan ada ya mungkin keputusan lisan lah di mana Brilian bisa saja bergabung ke Persibaya, pun kita menunggu kabar terbarunya. Supri terakhir Cawon Supri. Komentar Supri untuk musim ini, karena musim lalu di akhir musim juga mampu menampilkan penampilan yang bagus ya. Kalau saya lihat memang faktor Supri down ini mungkin mohon maaf dari ketika ditinggal oleh ayahnya meninggal. Ya, dia sempat down dan akhirnya diberi kepercayaan lagi oleh Coach Aji. Dia memerlukan waktu untuk meresapi kesedihannya. Jadi pada saat dipasang mungkin suasana kebatinannya nggak bagus dan memang sedang sedih. Akhirnya pelan-pelan didalami di latihan dan diberikan kepercayaan. Kita semua tahu hasilnya seperti apa. Pak. Gitu.
Oke, terima kasih ya. Kita tutup Cak Wan ya. Di Oke. konten live kita, bukan orang dalam. Jadi setiap minggu insya Allah akan menemani bonek-bonek itu dengan Cak Rawon pastinya bungkus versi Surabaya. Tapi beda lah ini. Ini beda dengan bungkus di Jakarta sana. Meskipun bungkus juga dulu tenarnya di Surabaya ya. Karena memang beberapa, karena wartawan-wartawan di Jakarta sebenarnya besar di Surabaya sih sebenarnya. Ada Bung Ma'ruf juga, banyak sekali ex wartawan Surabaya yang berhasil di Jakarta. Semoga kita doakan saja. Paling nggak nanti Carawan bisa lah jadi komentator di Piala Wali Kota Surabaya. Amin, saya ambil cuti itu kalau bisa itu. Bener, saya ambil cuti. Oke, Cak Won, terima kasih banyak ya. Salam buat sama-sama. keluarga di rumah. Dan juga Ya. kita juga jangan lupa sampaikan salam kepada Bone Bonita. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Tetap jaga Makasih. kesehatan. Di 17 Ramadan ya, menjelang 13 malam terakhir. Semoga semua Menjelang. selalu diberi kesehatan, lancar. Dan tak lupa untuk mudik ya, untuk jaga safety ya, keamanan yang pasti dan juga kondisi badan. Ini pasti kita tidak berharap bahwa nantinya ada teman-teman bonek yang kejadian yang tidak diinginkan lah. Ya, semoga sehat selalu dan saya salah ngomong, salam gembira. Oke, salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Bang.